Selamat pagi metal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pinitra dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Di sini selaku BP Humas IMEN FTUI 2024. Dan selamat datang di Mahakarya Volume 7. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Di sini ada narasumber kita pada hari ini, yang mana pada tahun ini menjabat sebagai presiden pada studi chapter yaitu GPTech. Mungkin untuk Kak Sabrina boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pagi Teknik, kenalin aku Sabrina Oktaviani, biasa dipanggil Minul. Di sini dari Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2022 dari program internasional. Di sini diamanahin sebagai Presiden GPTech SUI 2024. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Kak, pertanyaan pembuka. Boleh dong dijelasin apa sih itu GPTech dan bagaimana perkembangannya? Oke, di sini sebelumnya kita itu adalah GPTech Group, di mana kita ada 3 bagian, yaitu Laboratory Assistant, yang kedua Research Group, dan yang ketiga Student Chapter. Di sini dari setiap bagian itu ada steering committee. Yang pertama itu Bu Intan sebagai steering committee Laboratory Assistant, Prof. Khalid sebagai steering committee Research Group, dan juga Pak Adam sebagai steering committee Student Chapter kita, yaitu GPTech SUI. Nah, di sini GPTech sendiri merupakan organisasi yang berfokus pada research, terutama di bidang polimer dan juga circular economy. Nah, kita sendiri goals-nya adalah untuk mewadahi teman-teman dan anggota GPTech SUI untuk mempersiapkan future research dan juga bisa terjun langsung di teknologi polimer dan juga prosesnya. Dan GPTech sendiri dibangun pada tahun 2019, foundernya itu Maurice Efroza, PI 19, dan juga dari trial and error dan juga tahun kelima kita, beberapa milestone kita dapat, yaitu kita juga pernah kolaborasi sama Lab Mineral untuk ngomongin polimer dan circular economy. Kalian bisa search di YouTube, di situ ada Prof. Khalid sebagai steering committee kita. Dan juga kita juga udah tanda tanganin berbagai MOU dari banyak perusahaan research, yaitu BRIN, LIPI, Batan, dan lain sebagainya. Kita juga banyak acara eksternal yang sekarang udah banyak ya yang jadi partisipan, kayak 500 orang lebih gitu. Oh, oke. Tadi Kak sempat mention terkait research. Mungkin masih banyak orang yang awam terkait research itu sendiri. Mungkin boleh dong dijelasin research itu apa, dan dari GPTech itu sendiri research apa aja yang udah dijalankan? Oke, di sini GPTech punya research group, yaitu ada 5. Yang pertama ada construction and packaging. Di situ adalah aplikasi green polymer untuk packaging kita sehari-hari. Nah, di situ kita udah research, di mana kita akan research geopolymer. Dari situ geopolymernya adalah, jadi researchnya itu adalah polimer yang digunakan jadi komposit gitu. Contohnya kayak asbes, terus geopolimer. Jadi banyak diaplikasiin di bangunan. Nah, di situ kita pakai fly ash, di mana fiber, terus pengikatnya itu NaOH, dan di situ juga mencampurkan terus diaduk dan dicetak. Kita juga bisa aplikasi itu sebagai packaging, terus juga product and manufacture. Nah, di sini yang kedua itu product and manufacture. Di situ researchnya gabungan ya sama construction and packaging. Jadi untuk output research kita adalah tadi fiberglass dan juga geopolymer. Nah, di situ selanjutnya ada medical and medicine. Medical and medicine itu polimer untuk aplikasi biomedical. Di situ research kita bikin hydrogel, di mana kita injectable hydrogel pakai propolis untuk microcardial infection, di mana jadi untuk mengobati luka dan juga otot jantung akibat penyumbatan hidrogel. Nah, itu tuh sebagai agen delivery-nya, jadi kayak pakai bahan aglinat sama kolagen. Terus propolisnya itu sebagai agen terapeutik. Jadi konsepnya itu hydrogel sebelum disuntikin di suhu ruang, terus habis itu masih dalam wujud cair atau liquid. Terus habis itu kita disuntikin ke jantung, terus kita jadi gel gitu. Little bit confusing. Terus habis itu selanjutnya ada polymer engineering. Di
situ fokusnya itu adalah research development untuk polimer, product efficiency, dan juga kita baru workshop, di mana workshopnya itu bikin plastik dari singkong, di mana itu pakai beberapa aditif sehingga sedemikian rupa jadi plastik gitu. Itu untuk polymer and engineering research. Lalu selanjutnya ada engineering environment, di mana ini fokusnya itu untuk energy storage atau baterai. Jadi polimer itu berfungsi sebagai membran. Nah kebetulan kita ada research juga sama anak S2, di mana kita akan bikin membran baterai dari polimer. Gitu. Oke, ternyata banyak banget ya kak terkait riset yang mau dijalanin sama Jiptek itu sendiri. Nah, dari Jiptek sendiri itu pasti banyak banget bidang-bidang dan divisi-divisinya. Mungkin boleh dong dijelasin ada divisi dan bidang apa aja yang ada di Jiptek? Oke, untuk di Jiptek sendiri sebenarnya masih sama kayak organisasi yang lain. Kita ada dibagi menjadi 3 untuk divisi. Yang pertama internal, eksternal, dan general support. Untuk internal sendiri kita ada research and development sama human resource. Dan juga untuk eksternal kita ada business development, terus external relation, event, dan juga marketing and communication. Untuk general support kita ada secretary and finance. Gitu. Oke, untuk internal sendiri berfungsi sebagai penjaga internal untuk Jiptek S2 sendiri selama 1 tahun kepengurusan. Seperti HR itu program besarnya adalah KPI dan juga konsol gitu. Terus kalau misalnya R&D itu program terbesarnya adalah community service, di mana kita waktu itu bersihin pantai bareng sama INPI FTUI gitu. Untuk eksternal program kerja terbesar kita adalah Gradient, di mana itu adalah the biggest polymer education work program, di mana kita juga berkolaborasi banyak sama stakeholder yang lain. Terus juga ada weekly seminar dan juga masih banyak lagi. Nah untuk general and support itu untuk audit, finance selama 1 tahun kepengurusan. Oke ya, di Jiptek itu sendiri itu dengar-dengar tuh ada member ya? Dan boleh dong dijelasin kan apa sih benefit jadi member, dan kalau nggak salah jadi member tuh bisa ikut lab ya? Bisa nge-lab? Betul banget. Jadi member kita sendiri itu akan langsung dimasukin ke research group kita. Dimana yang tadi aku udah sebutin itu ada 5, dan setiap orang yang apply menjadi member itu langsung masuk ke research group kita. Nah di setiap research group itu udah ada researchnya masing-masing kan. Nah kita langsung hands on bareng sama S2, bareng sama manajer research group kita untuk bareng-bareng research, sehingga mereka bisa beneran belajar untuk polimer dan penerapannya. Terus juga selain kita research, kita juga ada beberapa activity. Yang pertama itu ada workshop, mini project, terus juga focus group discussion, di mana kita bahas banyak tentang research paper. Terus juga kita ada internal training atau member training. Kita beneran belajar polimer dari awal sampai advance untuk kita research bareng-bareng nanti, bekal research bareng-bareng nanti sama stakeholder yang lain. Oke, pastinya orang-orang yang masuk Jiptek pasti mendapatkan output yang sangat besar ya. Betul. Dan boleh dong jelasin mungkin dari soft skill dan hard skill yang didapatkan itu apa aja ya? Oke, untuk soft skillnya sendiri tadi kan udah gue sebutin, kalau misalkan sebagai member kita bakal dapat hands-on experience tentang research. Di situ juga kita sebagai anggota juga belajar banyak nih, karena kita sendiri ada banyak training, di mana trainingnya itu mengenai polimer, sehingga kalau misalnya teman-teman yang mau berfokus di bidang polimer itu bisa udah punya semacam bekal untuk kita belajar tentang polimer dan juga research bareng-bareng sama dosen-dosen gitu. Jadi mereka udah punya koneksi ya untuk ke polimer. Selanjutnya kita juga bisa tahu soft skill organisasi pada umumnya kayak communication, project management, dan lain-lain gitu. Untuk hard skillnya kita sendiri juga punya laboratorium ya, karena kita Jiptek Group, dan kita di sini juga bisa belajar langsung gimana mengoperasikan
juga bisa belajar gitu. Oke. Oh ya, sempat aku ngulik-ngulik sedikit terkait GPT dan kalau nggak salah tuh ada acara baru ya namanya Gradient ya Kak? Betul, gradient. Oh, mungkin boleh dong dijelasin pengalaman apa aja dan apa sih dilakuin Gradient? Oke, Gradient sendiri punya beberapa program kerja. Yang pertama itu ada competition. Competition sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prototype design competition dan juga essay competition. Nah, dari competition tersebut kita juga ada company visit, terus juga kita akan ada e-talk atau grand seminar yang akan dilaksanain nanti. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa follow Instagram Gradient UI dan kalian bisa ikut activity-activity dan e-talk nanti gitu guys. Oke Kak, untuk last question nih, ada gak sih harapan untuk kita ke depannya? Oke, harapan pasti banyak ya. Yang pertama, aku pengen banget Cipitek itu bisa punya kebermanfaatan bagi environment dan juga social dan yang pasti anggota-anggotanya. Aku mau orang-orang bisa dapat added value dan juga belajar banyak mengenai bukan cuma polimer tapi yang ada di Cipitek sendiri. Terus aku juga bisa berharap Cipitek bisa mendapatkan poin SDGs, yaitu poin SDGs kita sendiri. Kita membawa poin nomor 7, 8, 11, dan 9. Aku beneran berharap kita bisa memenuhi poin tersebut dengan cara program-program kerja kita. Terus aku juga mau Cipitek bukan cuma ada di UI aja, tapi bisa jadi student chapter di universitas lain karena ini baru pertama kali ya Universitas Indonesia dan Indonesia punya student chapter mengenai polimer gitu. Dan yang pasti aku mau Cipitek tambah bonding dan internalnya bagus sehingga orang-orang bisa nyaman dan jadiin Cipitek rumah kedua, ketiga, dan keempat. Oke, terima kasih kepada Kak Sabrina yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing terkait GPT. Tapi nggak sampai situ Kak, karena kita abis ini ada game seru-seruan yang mana aku akan menunjukkan gambar sebuah alat dari laboratorium dan kakak harus nebak itu nama bahan atau alatnya itu apa. Oke. Oke Kak, kita akan memulai game yang pertama nih Kak. Bentuknya tabung, Oke. benih, Bening, oke. dan ada pengukurannya gitu. Ini alat-alat lab berarti. Yes, alat-alat lab. Oh, bening ada ukurannya. Itu dia tinggi atau enggak? Sosok akhirnya saya Sosok. gini. Oh, flat gitu ya. Fungsinya tadi buat? Oh, ada fungsinya. Nanti ketahuan dong jawabannya apa. Ya udah deh, gua asal aja nih ya, tebak ya. Boleh. Baker glass. Bener. Makasih ya. Dia respect kalau itu bakal terjawab. Wow. Wow. Oke, Oke. untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Oke, untuk gambar yang kedua nih Kak, seperti yang terlihat di depan, itu ada ukurannya, ada lengkungannya. Oke. Kakak bisa tebak itu gambar apa? Ada ukuran dan ada lengkungannya. Iya. Ini sih kayaknya lagu Erlen Meyer gak sih? Bener banget ya. Wow. Oke. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga. Oke. Setelah kakak lihat di depan, gambar ketiga itu sedikit tinggi, ada ukurannya juga, tapi beda dari jawaban-jawaban sebelumnya. Beda alat. Mungkin kakak bisa nebak. Kira beda kali. Alat. Yes, beda alat Oke. dari alat yang pertama dan kedua. Oke. 1, 2, 3. Gelas ukur. Yeay! Kok bisa bener mulu sih Kak? Bisa dong, soalnya jago aja. Oh, jago aja, oke jago banget. Oke, terakhir nih Kak, di gambar yang kakak lihat depan itu ada dua alat ukuran sama, terus dan kayak lebih ramping, sedikit ramping dan ukurannya kurang lebih sama seperti ya orang segini sih Kak. Oke. Oke. Udah siap? Iya. Mungkin aku hitung ya. Boleh. 1, 2, 3. Itu yang biasa kalian gunakan yaitu tabung reaksi. Bener? Oh, bener banget.
Oke, kebetulan sesi game sudah habis kan. Oke, terima kasih kepada Kak Sabrina yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita dan seru-seruan tadi kita sempat seru-seruan juga. Seru banget. Dan mungkin ada hal yang disampaikan oleh Kak Sabrina. Sama-sama Habib, sama-sama Mahakarya. Makasih juga udah ngundang Cipitek ya sebagai salah satu KPD dari Metal dan FTUI. Semoga yang kita sampaikan bisa jadi added value dan makasih juga udah ngundang kita sekali lagi. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa guys. Jangan lupa nonton Mahakarya Volume 7.